Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sena Saida Hartoni dengan NIM 11820202228, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Tantangan dan Masa Depan Ilmu untuk memenuhi salah satu tugas filsafat ilmu yang diampu oleh dosen Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian ilmu. Ilmu, yaitu ilmu atau sains, adalah semacam pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat tertentu. Nah, ilmu menurut ensiklopedia adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, menurut Asley Montagu, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Nah, adapun ciri-ciri ilmu yaitu bersifat koheren, empiris, lalu sistematis, dapat diukur, dan juga dapat dibuktikan. Yang kedua, ciri ilmu yaitu koherensi sistematik ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan kepastian yang lengkap. Yang keempat, bersifat objektif. Kemudian yang kelima, adanya metodologi. Kemudian yang keenam, ilmu bersumber dalam kesatuan objeknya. Selanjutnya, pembahasan tentang masa depan. Apa itu masa depan? Masa depan adalah suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia, akan tetapi kondisi tersebut biasanya digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin juga tidak terbatas dan kadang-kadang masih bersifat abstrak. Nah, masa depan digunakan dalam kondisi tertentu. Misalnya, ada orang tua yang menyarankan anaknya untuk mempersiapkan masa depan. Artinya, masa depan ini berorientasi kepada persiapan diri untuk menghadapi kehidupan rumah tangga nanti. Nah, berbeda makna jika masa depan ini digunakan untuk orang yang sudah berkeluarga. Maksudnya, masa depan di sini berarti menghadapi masa tua. Nah, dan jika masa depan ini digunakan untuk orang yang sudah melewati masa tua, masa depan ini berarti untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Jadi maksudnya untuk mempersiapkan diri beribadah guna memiliki bekal untuk kehidupan masa depan di akhirat nanti. Nah, di masa sekarang ini tidak sedikit orang tua yang memandang kehidupan di dunia ini sebagai masa depan anaknya, sehingga mereka berlomba-lomba mencari cara untuk mendapatkan prestasi di dunia. Dan mereka tidak bisa merasa segan untuk mengeluarkan sesuatu guna mencapai kesuksesan dunia di masa depan, dan tidak memikirkan masa depan sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat nanti. Nah, selanjutnya pembahasan tentang gambaran perkembangan ilmu di masa depan. Nah, sekarang zaman semakin modern, teknologi pun semakin meluas. Dari kalangan anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua sudah menikmati perkembangan teknologi. Nah, tetapi kemajuan teknologi ini sangat berdampak positif, banyak memberi dampak positif kepada manusia. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan perkembangan teknologi ini juga berdampak negatif. Nah, berdampak negatif untuk siapa? Untuk manusia yang tidak bisa memanfaatkannya dengan benar. Nah, dengan berkembangnya teknologi ini, semakin banyak manusia yang ingin memiliki pengetahuan yang lebih luas. Nah,
mereka mencoba melakukan riset untuk menemukan ilmu-ilmu baru yang belum diketahuinya dan untuk menambah pengetahuan bagi manusia itu sendiri. Tetapi sayangnya banyak manusia pintar itu yang menyalahgunakan kelebihannya untuk berbuat jahat sehingga menimbulkan dampak negatif bagi dirinya juga bagi manusia yang lain. Nah, orang seperti itu tidak bisa menjaga ilmunya dengan baik, bahkan menyalahgunakan kepintarannya yang berujung merugikan dirinya dan orang lain juga. Nah, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebaiknya bisa membantu meringankan beban dirinya atau beban orang lain. Nah, jadi ilmu yang dia cari, dia riset sendiri itu sebaiknya bisa digunakan untuk kebaikan gitu, bukan disalahgunakan jadi jahat untuk kejahatan gitu. Nah, berbagai bidang iptek saat ini akan terus maju. Perlembagaan elektronika akan berkembang ke arah psikoelektronika dan bioelektronik. Nah, robot-robot yang dibuat pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang itu akan menggantikan tenaga manusia sehingga menuju ke arah pabrik yang tanpa buruh. Jadi pabrik-pabrik itu bekerja tanpa manusia tetapi menggunakan robot. Nah, itulah perkembangan zaman yang akan datang. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tantangan ilmu di masa depan. Yang pertama, tantangannya yaitu pendidikan global. Pendidikan global yaitu pendidikan yang membekali wawasan global untuk membekali siswa memasuki era globalisasi sehingga siswa mampu bertindak lokal dengan dilandasi wawasan global. Nah, disiplin ilmu agama, IPA, matematika, IPS, sastra, dan disiplin ilmu lainnya tidak akan lagi berdiri sendiri, terpisah secara sporadis, namun akan menjadi suatu kesatuan ilmu yang melahirkan produk ilmu pengetahuan yang merupakan hasil integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian tantangan yang kedua yaitu perubahan global. Perubahan global meliputi yang pertama reaktivasi dunia secara menyeluruh, kemudian globalisasi versus regionalisasi, kemudian pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan pemerintah. Yang keempat, development contract. Yang kelima, perlu didirikan region energi internasional menghadapi perubahan lingkungan yang semakin destruktif. Kemudian yang keenam, migrasi internasional. Yang ketujuh, memikirkan kembali nasib buruh-buruh negara. Sedangkan negara-negara miskin dihadapkan dengan 3 jenis bulldozer yang dapat melindas habis negara-negara agrasis, yakni yang pertama, revolusi bioteknologi, yang kedua, berbagai imperatif ekonomi yang merugikan petani, yang ketiga, kerusakan lingkungan yang semakin parah. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu kesenjangan kemajuan iptek dan prestasi pendidikan. Maksudnya, ketertinggalan akses informasi seputar perkembangan saintek, yakni sains dan teknologi. Kemudian ketertinggalan akses ini secara fundamental disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, penguasaan operasional guru terhadap perangkat teknologi informasi. Yang kedua, karena belum semua sekolah mampu memenuhi ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mampu memberikan akses informasi global yang memadai, misalnya jaringan internet. Kemudian tantangan yang keempat yaitu ada perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini meliputi yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk di bumi, yang kedua, air bersih untuk keperluan penduduk industri ini mengalami krisis. Kemudian yang ketiga, makin luasnya tanah krisis. Yang keempat, berkurangnya luas hutan. Yang kelima, musnahnya berbagai plasma nutfah di darat dan di laut karena ekosistem. Kemudian yang keenam, rusaknya berbagai ekosistem di laut akibat pengurasan hasil laut, pencemaran di sungai. Kemudian yang ketujuh, makin luasnya padang pasir. Yang kedelapan, meningkatnya suhu bumi akibat efek rumah kaca. Yang kesembilan,
makin meningkatnya hujan asam. Yang terakhir, jurang ekonomi antara negara miskin dan negara maju makin lebar. Kemudian yang kelima ada kesenjangan antara negara berkembang dengan negara maju tantangannya. Nah, ada 4 faktor yang menjerat negara berkembang sehingga mereka tidak dewasa dalam bidang sains untuk teknologi mutakhir. Yakni yang pertama, banyak negara berkembang tidak memiliki komitmen terhadap sains baik terapan apalagi yang murni. Kemudian yang kedua, tidak memiliki hasrat yang kuat untuk mengusahakan kemandirian. Kemudian yang ketiga, tidak mendirikan kerangka institusional. Dan yang keempat, legal yang cukup mendukung manajemen kegiatan bidang sains. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.